Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini kita akan membicarakan secara ringkas tentang petrografi batuan sedimen klastik atau silisi klastik. Baik, sebagai pendahuluan saya ulangi lagi, tegaskan secara singkat bahwa petrografi adalah metode deskripsi batuan menggunakan mikroskop polarisasi. Jadi sebenarnya adalah ini sebuah metode saja penekanannya, dan objek yang diamati adalah berupa sayatan tipis dari batuan, sehingga yang kita amati adalah sifat-sifat optik batuan tersebut. Nah, yang lebih penting adalah bahwa pengamatan dengan cara petrografis ini sebaiknya tetap digabungkan dengan pengamatan yang lain, karena ini sifatnya adalah komplementer, saling mendukung, melengkapi, baik misalnya dari pengamatan lapangan maupun pengamatan contoh setangan. Nah, sebagai ilustrasi saya akan menyampaikan ini. Kalau kita mempunyai misalnya singkapan atau daerah sedimen, batuan sedimen yang sebesar ini, seluas ini, kemudian dia akan membatu dan kemudian tersingkap, sebagai contohnya tersingkap sebagian seperti ini, maka sebagian dari batuan tersebut kita ambil sampelnya. Setelah kita deskripsi semuanya, kita ambil sampelnya, maka ini adalah sebagai contoh yang spesimen. Dari yang spesimen ini barulah kita ambil sebagian kecil dari situ, kemudian kita lihat secara mikroskopis. Memang kemudian apa yang menjadi penekanannya, apa yang bisa kita amati dari dari mikroskopis ini, misalnya kita bisa mengamati secara detail jenis mineralnya, teksturnya, bahkan porositasnya. Nah, kemudian apa yang bisa diamati dari end specimen, apa yang bisa diamati dari outcrop, apa yang bisa diamati dari interpretasi secara keseluruhan, semuanya nanti harus digabungkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dari kondisi geologi setempat. Contoh yang lain seperti ini, ya ini kalau kita lihat sekilas, ini adalah batuan sedimen berlapis, ya batu pasir, perselingan seperti itu. Kita ambil sekali lagi, kita deskripsi keseluruhan, kita ambil sampelnya, kita amati di bawah permukaan hingga kita bisa mengamati lebih detail hal-hal yang nanti secara umum bisa digunakan untuk komplementasi, saling melengkapi pengamatan secara keseluruhan. Nah, apa sebenarnya yang bisa diamati dari petrografi, terutama petrografi batuan sedimen? Pertama adalah pengamatan litologi, yaitu jenis fragmennya, matriknya, dan juga semennya. Yang kedua, itu yang bisa diamati dengan baik itu adalah teksturnya. Kemudian struktur juga diamati, tetapi struktur sedimen ya itu bisa diamati secara minor, misalnya terutama struktur yang kecil, tipis misalnya. Struktur geologi juga bisa, terutama adanya retakan-retakan. Nah, itu bisa diamati, tetapi minor kadang-kadang ya. Keberuntungan misalnya, bukan keberuntungan ya, cara kita mau pengamatan itu mengambil contoh untuk di sayat juga akan berpengaruh. Kemudian yang sering digunakan justru petrografi itu untuk studi diagnosis, pengamatan mengenai kompaksi, sementasi, kemudian pelarutan atau dissolution, ya, penggantian mineral dan sebagainya, itu bisa diamati dengan baik dari petrografi. Dan juga yang sering juga dimanfaatkan adalah pengamatan porositas, ya, meskipun nanti hasilnya sebagai yang disebut sebagai visual porosity. Nah, umumnya untuk batuan silisi klastik yang sangat baik bisa diamati dengan pengamatan bawah mikroskop ini adalah batuan-batuan sedimen sedang, yaitu batuan sedimen yang ukuran antara lanau kasar seperti 32 mm sampai pasir kasar lebih kecil dari 2 mm. Lebih besar daripada itu kan cakupan petrografinya sangat kecil. Lebih kecil daripada itu nanti bisa diamati dengan SEM, misalnya scanning elektron mikroskopi, maupun dengan XRD diffraction, ya. Nah, kalau kita melihat batuan sedimen klastik, maka nanti komposisi utamanya itu umumnya akan terdiri dari fragmen,
berupa kuarsa, feldspar dan juga litik. Ya, kemudian matrik itu umumnya nanti adalah produk lapukan dari batuan asal, sudah kadang-kadang sudah hancur, bisa juga sudah berbentuk sebagai mineral lempung, bahkan kadang sudah berubah menjadi semen. Nah, ini jenis-jenis komponen utama penyusun batuan sedimen menurut Ox ya. Ada, kalau kita lihat mayor mineral utamanya itu adalah kuarsa, feldspar dan juga clay mineral dan mika yang kecil-kecil. Itu biasanya dia termasuk mineral mayor, keberadaannya lebih dari 2%. Kemudian ada juga mineral-mineral aksesori, misalnya mika, tapi dalam jumlah yang mineralnya itu besar, itu sangat jarang. Dan mineral-mineral berat juga menjadi pengamatan kita. Kemudian isinya selain mineral itu adalah litik atau pecahan fragmen batuan, bisa berbatuan sedimen, batuan metamorf maupun batuan beku tentunya. Kemudian semen. Ya, semen secara kimiawi itu bisa berupa semen silikat, karbonat, oksida besi maupun semen sulfat ya. Itu adalah komponen penyusun batuan sedimen plastik. Baik, kita akan mencoba melihat bagaimana secara litologi itu di bawah mikroskopis untuk pengamatan butiran-butiran, pengenalannya. Misalnya ini adalah yang paling dominan dan mudah diamati, itu adalah kuarsa. Ini ya, kita lihat ini beberapa contoh kuarsa, biasanya akan lebih mudah diamati di Kross-Nickell ya, warnanya jernih. Ya, warnanya jernih ini pertama adalah kuarsa monokristalin, karena nanti kuarsa ada dua macam, kuarsa polikristalin dan monokristalin. Kuarsa monokristalin biasanya asal batuan beku dan batuan sedimen itu masih monokristalin. Ya, biasanya warnanya cerah bening begitu. Kadang-kadang kalau diputar agak sedikit ada gelapan tegas maupun bergelombang. Kemudian ini matriknya mungkin, atau semen juga mungkin oksida besi warnanya hitam. Ini mineral-mineral yang lain mungkin misalnya ini kalsit, sangat mudah diamati warnanya ini pink, keunguan hijauan, itu adalah kalsit. Kalau pengamatan teksturnya misalnya ini adanya kontak yang panjang, ini konkav konveks, kontak dan sebagainya. Ini contoh dari kuarsa polikristalin yang saya sebutkan tadi. Kuarsa polikristalin itu adalah mineral kuarsa yang dari beberapa mineral kuarsa yang menyatu menjadi satu, semacam menjadi litik seperti ini ya. Ini umumnya menunjukkan asal batuan metamorf. Terus kemudian kalau kita lihat ini matriknya campuran antara berbagai macam batuan. Ini mungkin kuarsa monokristalin atau polikristalin kuarsa, mungkin ada serpihnya juga di sini dan sebagainya. Kemudian pengamatan teksturnya ya sama, misalnya ini contact suture, atau ini sudah long contact, ini contact suture. Itu kalau contact suture biasanya mengidentifikasi batuan yang sudah akan mengarah kepada metasedimen, bahkan mungkin bisa mengarah ke metamorf nanti. Baik, setelah kita kuarsa, kita akan melihat mineral yang lain yang dominan penyusun batuan sedimen adalah feldspar. Feldspar ini secara teoritis nanti bisa dilihat. Feldspar ini lebih mudah lapuk, jadi dibandingkan kuarsa ya, yang nampak lebih kusam di dalam nikel sejajar maupun nikel bersilang. Kalau yang jenis plagioklas dan microclean ini mudah terlihat di Kross-Nickell ya, terutama dari kembaran-kembarannya ini, bentuk-bentuk kembaran seperti ini akan mudah terlihat ya. Jadi secara teoritis mungkin antara feldspar itu ada dua jenis utama, yaitu jenis potas feldspar atau alkali feldspar atau K feldspar.
itu biasanya wujudnya nanti adalah orthoklas dan microclean, dan juga jenis NaCl feldspar itu nanti wujudnya biasanya adalah plagioklas. Nah, ini jenis-jenis plagioklas ya, yang nanti mungkin jenis orthoklas itu yang tidak ada gelapannya atau kembarannya. Nah, biasanya orthoklas itu lebih dominan, lebih banyak karena dia lebih tahan terhadap proses pelapukan ya karena tidak mempunyai kembaran-kembaran, dan mungkin juga sebagai arah bidang belahan seperti ini. Yang sering terjadi feldspar ini secara kimiawi nanti bisa berubah menjadi mika dan juga mineral lembung ketika dia mengalami pelapukan atau diagenesis. Ini contoh dari microclean ya, jenis dari feldspar, atas feldspar ini. Kalau cross nickel atau nickel jajar kurang tampak, tapi kalau kita lihat di cross nickel ini tampak sekali belan-belan, semacam belan-belan ya yang menyilang seperti ini, gelap terang seperti ini adalah ciri dari microclean. Sementara ini jenis plagioklas sebagian sudah teralterasi menjadi mineral lempung. Ini jelas nampak sekali ini sebagai kuarsa polikristalin. Ya, kemudian green yang umum yang lain itu adalah litik tentunya, atau fragmen batuan, pecahan batuan. Bisa berbagai macam pecahan batuan. Ini contoh saja yang kita lihat, misalnya ini yang gede, ini kuarsa. Ini adalah, kalau kita lihat ini adalah seperti nampak pengaturan yang halus, perlapisan semacam perlapisan halus tekstur yang mungkin yang kita sebut sebagai slate ya, serpih atau batu saba itu, atau barangkali mungkin bisa juga belum berupa slate tapi berupa serpih. Ini keadaan yang menyerpih seperti ini sangat khas ya. Kita lihat seperti yang lainnya. Terus kemudian ini contoh litik batuan sedimen, mungkin nanti ada litik batuan beku yang nampak semakin mengunci ya. Nampak masih saling interlocking dan sebagainya. Nanti itu mestinya dikenalkan dari metrografi batuan beku. Ini contoh dari litik yang lain ya. Ini kemungkinan adalah litiknya, kemungkinan ini adalah campuran ini mungkin batuan beku, ini slate ya, mungkin juga ski slate dan sebagainya ya. Ini litik yang lain, ini polikristalin kuarsa ya, ini monokristalin kuarsa, pecahnya jadi bercampur dari satu. Ini litik yang lain ya, saya lihat ini litik yang lain. Sehingga ini kalau kalau kita lihat deskripsinya, ini matriknya ini di deskripsi masih lebih besar daripada 15%. Yang merah-merah ini adalah oksidasi semennya sebagai pore lining, meliputi beberapa meliputi dari mineral-mineralnya ya. Kemungkinan ini sementasi dekat permukaan karena ini sementasi dari oksida besi. Baik, kemudian kita akan berbicara pada tekstur. Ini sekedar mengingatkan lagi apa yang kita bicarakan pada tekstur. Biasanya kita akan mulai dari bentuk, mengidentifikasi bentuk. Ada 4 bentuk, yaitu bentuk tabular atau oblate, icon, roulette, dan bladed. Ini jangan dilupakan. Kemudian kita akan berbicara sphericity dan juga roundness ya. Ini high sphericity, low sphericity, ke kanan semakin rounded. Ini berbicara tentang sortasi ya, mulai dari poorly sorted sampai kepada well sorted ya. Ini very well sorted karena ini ukurannya semakin seragam. Kemudian hubungan antar butir, baik berupa kontaknya seperti apa ya, apakah masih point contact sampai concave convex bahkan suture. Terus kemudian berbicara tentang hubungan grain matrix, itu nanti ada matriks
supported, kemudian green supported, ya itu nanti sebenarnya korelasi dengan sortasi ini. Baik, ini kita berbicara untuk tekstur, biasanya nanti larinya ke arah penamaan sedimen. Penamaan klasifikasi Petijon ini bisa perlu kita sampaikan karena ini sangat mendukung deskripsi petrografis. Karena sekali lagi tadi yang terbaik pengamatan kita itu adalah kisaran batuan sedimen sedang atau kisaran pasir. Nah, ya jadi ini menggunakan klasifikasi ini. Jadi berdasarkan teksturnya, kemudian mineral penyusunnya, GFL-nya ya, GFL cost, feldspar dan titik. Baik, ini kalau kita pengamatan tekstur sedimen ini ini kemungkinan adalah arenit kuarsa. Mengapa bisa mengatakan arenit kuarsa? Karena sebagian besar tersusun atas kuarsa ya, 9 matriknya kurang dari 15%, bahkan di sini deskripsinya kurang dari 5%. Kemudian teksturnya spesifitinya tinggi, bentuknya ekuon dan sebagainya ya, tapi kuarsa-kuarsanya ini masih angular sampai subangular, sortasinya cukup bagus ya, hampir seragam. Terus kemudian bentuknya konkav konveks, ini kontaknya konkav konveks, ini bahkan ada mendekati suture ya, konkav konveks sampai suture. Kemudian ini batuan ini sudah mengarah kepada metasedimen, jadi mengarah kepada bentuk jadi kuarsit nanti. Ya, ini batuan yang lain ini arkus ya, jadi percampuran antara feldspar dan kuarsa dalam jumlah yang seimbang. Kemudian ini cross nickel ya yang bawah, dan ini nickel saja. Kemudian yang hitam-hitam ini adalah identifikasi dari matrik ya, ini coba di sini, dan juga mungkin semen oksida besi. Feldsparnya juga ada, ini feldsparnya jelas karena feldsparnya cukup banyak, tapi sudah mengalami alterasi. Ini warna-warna coklat hijauan ini menunjukkan alterasi ya, menjadi mineral lempung, atau bahkan nanti mengarah ke sebagian kalau sudah ada yang mika. Ini contohnya ini mika, ini adalah alterasi dari feldspar. Teksturnya butir bervariasi bentuk, sortasinya bentuknya sudah ada yang rounded, ada yang masih runcing ya, sortasinya jelek, ini ada yang gede-gede sekali, ini ada yang halus sebagai fragmen. Terus kemudian ini secara mineralogi masih belum dibahas karena masih tingginya percampuran antara kuarsa dan feldspar. Ini yang Weki, contoh yang Weki secara umum litik Weki atau feldspatik Weki disebut sebagai Greywake ya. Ini prinsipnya butiran mengambang di antara matriks ya, matriknya lebih dominan atau matriks supported. Ini mungkin kuarsa monokristalin, ada juga beberapa polikristalin ini ya. Terus kemudian batuan sumbernya kira-kira ya cukup kompleks, ini mulai dari sedimen metamorf. Ini kemungkinannya adalah Greywake tapi litik Weki. Yang ini kira-kira percampuran antara kuarsa dan feldspar, dan porsinya seimbang, mungkin adalah feldspatik Weki ya, kelompok feldspatik Weki. Matriknya sekitar 15% ya, atau lebih sedikit barangkali, sehingga karena 15% batas kritisnya, jadi ini masih Weki. Kemudian semen-semen juga ada oksida besi, butiran rounded tapi relatif sudah rounded ya, tapi juga bervariasi ukurannya. Nah, setelah pengenalan secara litologi, kita akan coba melihat litologi tekstur ya, litologi dan tekstur, kita akan melihat struktur sekarang. Contoh beberapa pengamatan struktur yang sangat terbatas, sekali lagi contohnya laminasi silang. Prinsipnya sama dengan pengamatan megaskopis, hanya ini pengamatan petrografis, jadi sangat terbatas ya, bersifat minor saja. Baik, kemudian hal yang lain yang pengamatan yang sering digunakan itu adalah petrografi, itu adalah pengamatan diagnosis. Jadi diagnosis itu just refresh saja, adalah perubahan secara keseluruhan baik fisika, kimia maupun biologi yang terjadi sejak
setelah terendapkannya batuan sedimen tersebut sampai sebelum mengalami metamorfisme. Jadi dari sini diagenesis itu umumnya terjadi dari kedalaman beberapa meter sampai hampir 7 km di beberapa tempat, sangat tergantung dari tempatnya, gradien temperaturnya ya. Terus kemudian suhunya dari beberapa derajat lebih tinggi dari suhu permukaan sampai hampir 220. Lebih dari itu, biasanya lebih dari 220 dengan kedalaman yang lebih besar daripada mulai dari 5 kilo dan seterusnya, itu sudah mengarah kepada nanti ke metamorfisme regional. Baik, diagenesis itu proses yang terjadi umum secara sederhana biasanya terjadinya kompaksi, sementasi, kemudian kadang-kadang terjadinya pelarutan mineral di sana, dan juga adanya tumbuhnya mineral-mineral autogenik ya, mineral-mineral autogenik terutama nanti adalah mineral lempung dan juga semen di sana. Nah, dilihat dari levelnya, tingkat atau derajat diagenesis itu mulai dari derajat rendah sampai derajat tinggi, ya terjadi di kedalaman yang rendah, eugenetik, yang kedalaman lebih tinggi, diagenesis lebih kompleks itu mesogenesis, dan juga apabila sudah mengalami pengangkatan kembali dekat permukaan dari mesogenesis itu menjadi apa yang namanya telogenesis. Nah, ini contoh proses kompaksi dan juga pembentukan mineral autogenik ya. Kalau kompaksi dan sebagainya nanti prinsipnya kontak antar butir tadi menunjukkan kompaksi, sementasi yang munculnya semen-semen tadi sudah kita amati. Ini contoh yang lain adalah terbentuknya mineral autogenik, yaitu misalnya pembentukan mineral zeolit. Nah, ini zeolit ini adalah alterasi dari plagioklas, gas vulkanik, dan juga litik vulkanik itu akan menjadi zeolit. Sementara yang lain ini pengamatan biasanya bisa selain pelarutan, ya ini terjadinya pelarutan mungkin akan menjadikan porositas di sini. Ya, ada yang biru-biru ini namanya dikasih blue dye, sehingga ini adalah porositas. Ya, porositasnya bermacam-macam. Ini ada yang ini ada yang intergrain, antar butir ini adalah intergrain, yang ini adalah porositas intragrain. Ini kelihatannya butiran dalam butiran, kemudian butirannya itu larut di dalamnya. Jadi pelarutan ini biasanya akan bisa membentuk satu adalah porositas, yang kedua itu pembentukan mineral-mineral sekunder dari hasil pengendapan kimiawinya. Ini contoh yang pelarutan plagioklas ya. Plagioklasnya sangat jelas tapi sudah mengalami pelarutan. Ya, saya pikir itu penjelasan untuk beberapa penampakan petrografi dari batuan sedimen plastik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.